Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal kalor dan perubahan suhu benda. Jadi kan di pertemuan atau di video yang lalu kita udah membahas kalor secara teori, rumus-rumusnya seperti apa. Nah sekarang kita masuk ke penerapan dalam penyelesaian soalnya. Ini soal yang pertama, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan kalori. Nah ini udah kalori ya, nggak perlu diganti, jadi kalori itu pasangannya pasti gram. Kalau kilogram pasangannya, kalau joule pasangannya kilogram. Jadi kalau udah kalori gram terus dia mintanya kalori, nggak perlu kita ubah lagi. Langkah pertama apa? Kita buat diketahui terlebih dahulu. Jadi diketahui apa saja yang ada di situ. Yang pertama ada massa air, kan? Air bermassa 100 gram. Suhunya, ini T awal artinya sebelum dipanaskan, T awal T1 itu 20 derajat Celcius. Dia dipanaskan hingga 80 derajat Celcius. Berarti ini dapat M. Ini T1. Yang ini T2. Terus jika kalor jenis nih, kalor jenis simbolnya adalah C kecil, maka ini huruf C. Oke, ada M, ada C, ada T lengkap. Untuk cari delta T, yang dimintanya adalah jumlah kalor yang diperlukan. Jumlah kalor itu adalah Q. Oke, kita udah punya semuanya. Sekarang kita buat diketahuinya. Diketahui yang pertama ada massa 100 gram. Ini karena udah sama-sama gram, ini juga gram, gak perlu diubah lagi jadi kilogram. C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius, dan T1 20 derajat Celcius, T2 nya 80 derajat Celcius. Yang ditanyanya adalah Q-nya, kalor yang diperlukannya berapa. Oke, kita masuk ke cara menjawabnya. Tulis rumusnya terlebih dahulu. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan angka-angka yang tadi ketahui. Q sama dengan M-nya 100, C-nya 1, delta T-nya T2 dikurang T1 ya. Delta T itu T2 dikurang T1. Kita tulis di sini nih. Jadi delta T itu, ini udah pernah kalian dapatkan sebenarnya di materi pemuaian. Delta T adalah T2 dikurang T1. Oke, lanjut ya. Ini 100 dikali 1 hasilnya 180, dikurang 20 hasilnya 60. Maka Q-nya sama dengan 100 dikali 60. Q adalah 6000 kalori. Jadi jumlah kalor yang diperlukan adalah 6000 kalori. Ini contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Besi yang masanya 4 kg. Nah, kita analisis nih. Namanya menganalisis apa yang ada di soal. Nih, masanya 4 kg. Massa simbolnya M. Terus suhunya 20 derajat Celcius. Nih ya, berarti ini sebelum dipanaskan. Ini T1. Dia belum dipanaskan. Terus dia dipanaskan dengan kalor 92 kilojoule. Kalor itu simbolnya Q. Apabila kalor jenis, nah kalor jenis nih, kalor jenis simbolnya C kecil. Maka suhu besi setelah dipanaskan, ini kalau setelah dipanaskan simbolnya adalah T2, maka yang dicarinya adalah T2. Oke, sekarang kita buat diketahuinya. Diketahui yang pertama ada M-nya 4 kg. Terus ada T1 20 derajat Celcius. Kemudian ada Q 92 kilojoule. Kenapa diubah jadi joule? Karena
kalor emang satuannya joule gitu ya, dan ini karena dia kilogram pasangannya dengan joule. 1 kilojoule itu 1000 joule, sama kayak 1 kilogram itu 1000 gram, sama seperti itu. Terus C-nya 460 joule per kilogram derajat Celcius. Ini kan joule ya, nah makanya dibuat ke joule biar sama. Yang ditanya adalah T2. Kita kerjakan. Rumusnya masih sama, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q-nya adalah 92.000 sama dengan 4 dikali 460 dikali delta T. Nah, untuk kalau mencari suhu seperti ini, kalau hanya ada satu suhu, jangan kita ubah delta T-nya, biarkan seperti itu. Biar lebih gampang hitungnya dia. Kita biarkan nggak diubah jadi T2 dikurang T1, karena kita nggak punya T2 mau dicari, makanya biarkan dia seperti ini. Khusus untuk soal yang mencari suhu, mau itu suhu awal, mau itu suhu akhir, pokoknya delta T jangan diubah terlebih dahulu, itu lebih gampang hitungnya. Lanjut, 92.000 sama dengan, ini dikalikan, hasilnya adalah 1840. Ini dikalikan ya, dan sama ini delta T nya enggak, delta T tetap di sini. Terus nah, awalnya nih kan ya sama kayak matematika kemarin yang soal pindah ruas, angka harus ketemu sama angka. Delta T dibiarkan di sebelah kanan, artinya si 1840 itu harus pindah ke kiri. Awalnya dia perkalian, kalau dia pindah dia berubah menjadi pembagian. Oke, masih ingat kan itu kan? Masih belajar itu kan ya? Maka 92.000 dibagi 1840 sama dengan delta T. Tinggal kita bagi, hasilnya adalah 50. Jadi delta T-nya sama dengan, atau delta T sama dengan, kita tukar tempatnya. Habis dapat nilai delta T, baru kita cari T2-nya. Seperti yang kalian tahu, delta T itu adalah T2 dikurang T1 sama dengan 50. Nah, ini T1-nya ada kan ya? Masukkan angkanya. T2 dikurang 20 sama dengan 50. Nah, sama kayak tadi, pindah ruaskan si 20 ini ke sini. Awalnya dia pengurangan, kalau pindah dia berubah jadi penjumlahan gitu ya, lawannya. Jadi hasilnya adalah T2 sama dengan 50 ditambah 20. Maka nilai T2 adalah 70 derajat Celcius. Nah, jadi suhu besi setelah dipanaskan adalah 70 derajat Celcius. Lanjut soal nomor 3. Fandi memanaskan 500 gram logam. Nah, ini kita analisis lagi. 500 gram. Gram itu satuan massa. Jadi ini M. Dari suhu 200 Celcius, ini suhu awalnya, artinya T1, hingga 600 derajat Celcius, ini artinya T2. Ternyata diperlukan kalor. Nah, kalornya 92.000 joule. Kalau kalor itu apa simbolnya? Kalor simbolnya adalah Q. Yang ditanya adalah jenis logam dan kalor jenisnya. Kalor jenis simbolnya adalah C kecil. Maaf. Jadi simbolnya adalah C kecil gitu ya. Itu udah ada pilihan jawabannya, A, tembaga, dan sampai D. Kita cari nih mana yang benar. Karena udah tahu informasinya banyak, kita buat diketahui. Diketahui yang pertama ada M. M-nya 500 gram. Kenapa diubah dalam kilogram? Karena di sini di pilihan jawabannya dalam bentuk kilogram. Gram ke kilogram dibagi 1000. Jadi 500 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,5. Satuannya dari gram berubah menjadi kilogram. Oke, lanjut. T1-nya 200 derajat Celcius. T2-nya 600 derajat Celcius. Nih ya. Dan Q-nya adalah 92.000 joule. Yang ditanya C-nya.
Kita cari, langsung dijawab. Rumusnya masih sama, Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan angkanya, Q-nya 92.000, M-nya 0,5, C tetap ditulis C karena belum tahu apa hasil angkanya. Terus delta T diubah menjadi T2 dikurang T1. 92.000 sama dengan 0,5 kali C, T2-nya 600, T1-nya 200 dikurangkan, maka hasilnya nanti 400. Ini 92.000 sama dengan 0,5 dikali C dikali 400. Nah, sampai sini kalikan angka dengan angka. 0,5 kita kalikan dengan 4.000. C-nya biarkan dulu sendirian di situ. Terus 0,5 dikali 4.000 hasilnya adalah 200. Di 92.000 sama dengan 200 kali C. Sama kayak tadi, pindah ruas, si 200 ini harus pindah ke sini biar ketemu angka sama angka. Awalnya dia perkalian, kalau pindah dia berubah jadi pembagian gitu ya. Berarti 92.000 per 200 sama dengan C. Dan nilai C-nya adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini cara yang pertama. Kalau kalian pakai cara yang kedua yang udah pernah dijelaskan di video sebelumnya, untuk mencari C, kita bisa pakai rumus ini. C sama dengan Q per M kali delta T. Nih, kalau terlalu banyak rumus kan susah, makanya kita hanya gunakan ini aja, tapi bisa diotak-atik sendiri gitu. C sama dengan 92.000, Q-nya, M-nya 0,5, delta T-nya 400. Dapat dari mana 400? Dapat dari sini. 600 kurang 200 adalah 400. Itu biar cepat aja. Di C sama dengan 92.000 dibagi 200, ini kan 0,5 kali 400, 200 sama kan ya? Yang di sini sama di sini. Maka hasilnya juga otomatis sama. C-nya sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, soal terakhir. Suatu zat bermassa 5 kg. Nih, kita analisis. Masanya 5 kg, ini massa. Dengan kapasitas kalor. Nah, ada muncul kalimat baru, kapasitas kalor. Kalau kalor jenis simbolnya C kecil, kalau kapasitas kalor simbolnya C besar. Yang ditanyanya adalah kalor jenis. Kalor jenis simbolnya C kecil. Oke, udah dapat semua. Tinggal kita buat diketahui. M-nya 5 kg, kapasitas kalornya 110.000 Joule per derajat Celcius. Yang dia tanya adalah C-nya, C kecil, kalor jenis. Maka rumus yang bisa kita pakai adalah kapasitas kalor atau C besar itu sama dengan M massa dikali kalor jenis. Ingat ya, yang besar adalah kapasitas kalor, yang kecil adalah kalor jenis. Kita masukkan angkanya. 110.000 sama dengan ini ya, C-nya 110.000, M-nya 5, C kecil, si kalor jenis itu yang dicari. Sama seperti tadi, kita pindah ruaskan. 5 harus pindah ke sebelah kiri. Awalnya dia perkalian, kalau pindah dia berubah jadi pembagian. Nah, gimana nih ngitungnya? Tinggal tukar tempatnya. 110.000 dibagi 5, maka C sama dengan 22.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, itu tadi penjelasan mengenai beberapa contoh soal dari kalor dan perubahan suhunya. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.